semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Diva Helisa dengan NIM B1212564. Saya Sepda Maharani dengan NIM B1212538. Saya Sita Madani dengan NIM B1210517. Saya Murni dengan NIM B1212519. Di video kali ini kami akan membahas tentang sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kali kita menganggap sistem ekonomi hanya berkaitan dengan pemerintah atau perusahaan besar. Padahal tanpa kita sadari, sistem ekonomi hadir dalam aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita membeli makanan, berbelanja online, menggunakan transportasi, hingga menabung, semuanya merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Karena itu, secara teori kami akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi, jenis sistem ekonomi, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Baik, langsung saja. Sistem ekonomi adalah cara atau mekanisme yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap negara memiliki sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Dalam ilmu ekonomi terdapat tiga pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh sistem ekonomi. Yang pertama itu apa yang harus diproduksi, yang kedua bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Contohnya, ketika petani menanam padi, mereka harus menentukan jenis padi yang ditanam, cara penanaman yang digunakan, dan siapa yang akan menjadi konsumennya. Dengan demikian, sistem ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif. Secara umum terdapat 4 jenis sistem ekonomi yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat biasanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Contohnya adalah masyarakat pedesaan yang bercocok tanam menggunakan alat sederhana dan hasil panennya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Kelebihan sistem ini adalah adanya rasa kebersamaan yang tinggi. Namun kelemahannya adalah perkembangan ekonomi menjadi lambat karena teknologi yang digunakan masih sederhana. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memegang kendali penuh terhadap kegiatan ekonomi. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi, jumlah produksi, harga barang, dan distribusinya. Kelebihannya adalah pemerataan ekonomi lebih mudah dilakukan. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu masyarakat memiliki kebebasan yang terbatas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Harga barang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Contohnya dapat dilihat dari persaingan usaha antara berbagai merek makanan, pakaian, atau produk teknologi. Kelebihannya itu mendorong inovasi dan kreativitas. Namun, sistem ini juga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang tidak diawasi dengan baik. Yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Sistem inilah yang banyak diterapkan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, tanpa kita sadari nih, sistem ekonomi hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Contoh yang pertama nih, saat kita membeli makanan di kampus. Ketika kita membeli nasi goreng di kantin kampus, terjadi interaksi antara produsen dan konsumen. Penjual menyediakan makanan karena ada permintaan dari pembeli. Harga makanan juga dipengaruhi oleh biaya bahan baku, jumlah permintaan, dan kondisi pasar. Selanjutnya ada contoh yang kedua nih, berbelanja online. Saat kita membeli barang melalui aplikasi marketplace, terdapat banyak pelaku ekonomi yang terlibat, mulai dari produsen, penjual, jasa ekspedisi, hingga konsumen itu sendiri. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi menghubungkan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Lalu ada contoh yang ketiga seperti kegiatan menabung. Ketika seorang menyimpan uang di bank, dana tersebut dapat digunakan oleh pihak bank untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Lalu ada contoh yang keempat adalah penggunaan transportasi online. Tarif transportasi online dapat berubah sesuai kondisi permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi, tarif biasanya meningkat. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pasar dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, contoh yang kelima adalah kegiatan usaha kecil atau UMKM. Banyak mahasiswa yang berjualan makanan, minuman, atau produk digital untuk memperoleh penghasilan tambahan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata aktivitas ekonomi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang termasuk dalam sistem ekonomi campuran. Sistem ini berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama sistem ekonomi Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha dan mencari keuntungan. Namun, pemerintah tetap berperan dalam mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi agar tidak terjadi monopoli dan ketimpangan sosial. Contoh penerapan sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui bantuan sosial, pelatihan, dan program digitalisasi usaha. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pembahasan yang dapat diketahui bahwa sistem ekonomi merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Terdapat 4 jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran. Dalam kegiatan kita sehari-hari, sistem ekonomi dapat ditemukan di berbagai aktivitas seperti berbelanja, berjualan, menabung, dan menggunakan jasa transportasi. Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menggabungkan peran masyarakat dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Demikianlah penjelasan